Untuk kameranya tolong dibuka, kameranya tolong dibuka. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah bisa didengar? Bisa. Bisa ya? Bisa didengar semua ya? Ya, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa didengar ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang sudah mengenal saya ya. Perkenalkan, nama saya Herlina Susilawati. Di sini saya akan mengampu untuk mata kuliah struktur portal baja ya. Nah, mungkin untuk materi mata kuliah struktur portal baja akan kalian ikuti pada semester ini ya. Nah, ini saya akan memberikan materi untuk materi struktur portal baja ya. Untuk materinya apakah sudah bisa dibuka? Apa sudah bisa terbuka? Bisa terbaca atau belum ya? Oh, belum. Gimana, Bu? Belum terbuka ya. Oke, saya share screen-nya. Ya. Oke, untuk materinya sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Oke, di sini perkenalkan, di sini nama saya adalah Herlina Susilawati. Di sini saya mengampu untuk mata kuliah struktur portal baja ya di Teknik Sipil di sini. Oke, sebelumnya untuk hari ini semuanya sehat semua ya? Sakit perut, Bu. Oh, sakit perut. Ya. Sudah pada makan semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, di sini saya akan cek satu-satu. Di sini ada Yesaya, kemudian ada Malik ya, kemudian ada siapa lagi nih? Saya tes satu-satu ya, saya cek ya. Nanti bisa presensi di bawahnya ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan untuk materi mata kuliah struktur portal baja di sini ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan untuk RTS-nya, untuk struktur portal baja itu adalah 2 SKS ya. Nah, kemudian di sini untuk mata kuliahnya akan diampu oleh saya di sini ya. Di sini ada beberapa deskripsi yang harus kita pelajari. Kemudian di sini untuk ada referensinya, untuk referensinya di sini kita menggunakan perencanaan struktur baja, kita menggunakan LRFD ya. Kemudian ada kelompok kompetensi yang lainnya, kemudian kita menggunakan struktur portal baja, menggunakan karangan Dewo Broto, kemudian kita menggunakan PPUIG ya, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung, kemudian SNI Standar Nasional Indonesia, kemudian beban minimum ya, kemudian ada SNI Standar Nasional Indonesia pada tata cara perencanaan struktur baja, kemudian ada dari struktur baja 1, kemudian tim investigasi, laporan investigasi kita menggunakan jembatan ya. Kemudian dan beberapa channel YouTube yang lainnya. Ini beberapa channel YouTube yang lain kita juga akan kita gunakan, kita buka, kita pelajari bagaimana sih prosesnya dalam pembangunan struktur baja itu sendiri ya. Dan kemudian untuk ada struktur yang lainnya, kemudian di sini untuk materinya ada perencanaan struktur gedung, kemudian ada kita menggunakan bukunya SNI ya, kita menggunakan bangunan gedung ya, Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian yang lainnya di sini kita menggunakan bukunya Steel Design ya, kita menggunakan Steel Design di sini. Nah, kemudian selain itu kita juga menggunakan bukunya yang LRFD, ini kita menggunakan bukunya ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di sini kita akan untuk bukunya, judul buku referensi ya, pendukung mata kuliah ya, ini ada beberapa buku yang harus kita pelajari. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk RPS yang kita pelajari itu adalah untuk tujuannya, nah di sini sudah saya tuliskan di RPS,
ada beberapa pencapaian, termasuk ada CPL, CPMK, ya, ada materi bahasan pokok, ya. Nah, untuk pertemuan 1 itu kita masih mempelajari perencanaan struktur portal baja itu sendiri, kemudian ada analisis struktur, ya, analisis struktur portal 2 dimensi, kemudian ada analisis struktur 2 dimensi, perencanaan struktur portal baja 3 dimensi, kemudian beberapa perencanaan struktur portal baja 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Kemudian di sini untuk pertemuan yang ke-7, di sini kita mempelajari adanya pelat girder, kemudian adanya struktur portal baja itu sendiri, kemudian kita juga sambil berdiskusi, ya. Kemudian kita menggunakan pelat berdinding penuh, kemudian kita menggunakan struktur portal baja pada balok kolom. Kemudian baru kita aplikasikan pemodelan perencanaan struktur dengan menggunakan komponen komposit. Kemudian yang untuk aplikasi pemodelan itu kita menggunakan sambungan konstruksi pada bangunan gedung. Nah, kemudian yang untuk pemodelan perencanaannya itu sendiri kita menggunakan program, bisa juga menggunakan etap, ya, terutama yang untuk portal baja. Nah, ini hingga ke pertemuan yang ke-16, ya. Nah, di sini kita bisa aplikasikan pemodelan perencanaan struktur portal baja, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, baik itu adanya aplikasi etap, kemudian SAP, kemudian kita bisa menggunakan AutoCAD, ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya di sini yang pertama, saya akan mengambil dari kehadiran keaktifan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada beberapa tugas yang akan saya berikan, kemudian baru ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, ya. Dan di sini saya juga akan memberikan kuis, ya. Jadi nanti untuk kuisnya nanti bisa juga saya ambil dari keaktifan dari mahasiswa itu sendiri, ya. Ini yang untuk dari RPS, ya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana? 5. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gelap, Bu. Ya. Layarnya gelap, Bu. Oh, layar saya gelap. Oh Ya, ya. nggak ada gambarnya, Bu. Ya, apakah sudah bisa terlihat saya? Belum. Bukan, udah ada. Oh, sudah, ya. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana sih keunggulan dari struktur baja itu sendiri. Nah, pasti kalian sudah tahu bagaimana sih baja. Pernah memperhatikan baja, ya, semuanya, ya? Pernah memperhatikan baja? Pernah, ya. Nah, di sini kita menggunakan baja, yaitu keunggulan dari struktur baja itu sendiri. Yang pertama itu adalah tidak tergantung pada cuaca. Kemudian yang kedua, bentangnya itu sangat panjang. Kemudian yang ketiga, itu lebih fleksibel secara arsitektural, ya. Mungkin kita juga sambil mempelajari teknik sipil ini, ya, kita juga akan mempelajari bagaimana sih segi dari arsitektural itu sendiri, ya. Kemudian yang keempat di sini, pada struktur tinggi, untuk baja itu juga akan lebih ringan daripada beton. Kemudian yang kelima, itu adalah tahan lama dan mudah didaur ulang, ya. Ini yang untuk keunggulan baja. Kemudian selain keunggulan baja, di sini ada keunikannya. Nah, apa saja keunikannya? Nah, beberapa keunikan kita menggunakan struktur baja itu adalah yang pertama, itu tidak diproduksi di lokasi konstruksi, ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar A di sini, ya. Di sini tidak diproduksi pada lokasi konstruksi. Kemudian untuk prosesnya, untuk proses ereksinya baja itu biasanya juga sangat cepat, ya. Diereksi juga sangat cepat. Contohnya saja bisa dilihat pada gambar B ini, ya. Jadi misalnya saja untuk bajanya itu berada di bagian bawah, kemudian kita menggunakan proses ereksi di sini, kita pindahkan, kita langsung kita pasangkan di bagian atas. Jadi di sini untuk pemasangannya juga sangat cepat. Kemudian yang ketiga, untuk struktur baja itu juga akan memiliki keunggulan waktu pada pelaksanaannya. Jadi di sini juga lebih cepat, ya. Kemudian yang keempat di sini itu akan memerlukan perencanaan yang benar-benar matang. Ini yang keunikan dari struktur baja, ya. Kemudian selanjutnya di sini mungkin tahu semua, ya, apakah yang kalian ketahui tentang struktur portal?
Nah, mungkin dari segala segi keunikan dari struktur baja di sini, dari keunikannya, mungkin kalian sudah tahu bagaimana sih struktur portal itu sendiri dan apa saja yang dimaksud dengan struktur portal. Nah, apa saja beban yang bekerja pada portal. Nah, kalian bisa lihat mungkin pada pemasangan baja atap kalian ada bajanya ya, atau mungkin di bagian gedung itu menggunakan baja, struktur baja. Nah, itu kalian sudah bisa menentukan apa sih yang kalian ketahui tentang struktur portal itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih jenis-jenis dari struktur portal? Kemudian selanjutnya, beban apa saja yang bekerja pada portal ya. Sudah ada bayangan tentang struktur portal? Apakah sudah ada bayangan? Sudah. Belum, Bu. Halo, suara saya bisa didengar? Sudah, Bu. Bisa ya? Sudah, Bu. Sudah ada bayangan ya tentang portal baja ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, berarti di sini untuk portal itu adalah struktur yang umumnya terdiri dari adanya balok, kolom, pelat lantai ya. Kemudian yang kedua, struktur portal itu dirancang untuk menahan atau menopang suatu beban. Nah, bebannya apa saja? Ada beban gravitasi, kemudian ada beban lateral. Nah, beban gravitasi itu sendiri itu terdiri dari adanya beban mati, kemudian adanya beban hidup. Nah, kemudian yang untuk beban lateral itu terdiri dari beban gempa dan beban angin ya. Nah, di sini kita akan menghitung besok kita pada pertemuan selanjutnya di sini kita akan menghitung beban mati dan beban hidup ya. Begitu juga adanya beban gempa dan beban angin. Kemudian untuk struktur pada umumnya itu juga akan digunakan untuk mengatasi adanya gaya momen. Nah, gaya momen yang besar akibat beban itu juga akan diaplikasikan pada syarat struktur tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar ya di sini, yaitu adanya struktur material. Nah, untuk material struktur di sini pada beton konkret ya itu kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian yang bentuknya kayu kita itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang baja kita menggunakan steel ya. Kemudian yang komposit itu kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian yang nanti untuk bentuknya portal, tipe-tipe struktur portal pada portal kaku atau yang dinamakan dengan rigid frame itu adalah seperti ini. Jika kita gambarkan suatu gedung bertingkat ya, itu kira-kira seperti ini. Ini dimisalkan misalnya kita menggunakan 3 lantai. 3 lantai, berarti di sini ada 1, 2, 3. Kira-kira seperti ini untuk portal kaku. Kemudian yang untuk semi kaku, kita menggunakan brace frame ya di sini ya. Berarti di sini ada penopangnya. Penopangnya kita bentuknya itu adalah X atau silang, bentuknya seperti ini ya. Tujuannya supaya kuat atau diperkaku. Ini yang bentuknya tipe struktur portal. Kemudian yang ketiga, di sini adanya dinding geser atau shear wall ya. Nah, untuk dinding geser di sini mungkin ada yang pernah menemui dinding geser, contohnya seperti apa? Dinding geser? Dinding geser? Halo, dinding geser? Ada yang sudah pernah menemui? Seperti apa? Saya yakin semuanya kalian pernah menaiki semua ya untuk dinding geser ya. Nah, contohnya di sini untuk dinding geser adalah seperti kita kalau menaiki lift pada suatu gedung, misalnya kalian pergi ke mall misalnya atau ke hotel ya, itu biasanya kita menaiki lift. Nah, itu salah satu contoh kita menggunakan dinding geser atau yang dinamakan dengan shear wall ya. Kemudian di sini selain tipe-tipe pada portal struktur portal di sini, nah ini kita menggunakan beberapa metode analisa pada struktur portal. Yang pertama kita menggunakan analisa gaya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita menggunakan analisa momen. Kemudian yang ketiga kita menggunakan analisa displacement. Kemudian yang keempat kita menggunakan matrik kekakuan. Kemudian kita menggunakan finite element. Kemudian kita baru menggunakan metode komputer atau beberapa program. Programnya bisa kita menggunakan etap, kita bisa menggunakan Sunpro, kita bisa menggunakan AutoCAD, kita bisa menggunakan SAP ya.
atau juga kita menggunakan program yang lainnya yang terbaru. Kemudian di sini untuk definisi dari rigid frame itu sendiri itu juga lebih dikenal sebagai rangka pada momen itu sendiri atau kaku, bentuknya kaku atau rigid ya, atau kemampuan untuk menahan suatu deformasi atau perubahan bentuk. Kemudian bisa juga untuk menahan suatu gaya vertikal dan juga lateral atau juga mampu menahan suatu pembengkokan pada balok dan kolom. Kemudian untuk perilaku sambungan ataupun join itu juga harus kita perhatikan. Misalnya saja di sini ada suatu gedung. Perhatikan ini ada gambar ya, perhatikan gambar di sini. Ini ada suatu gedung. Gedung itu kalau tidak kita beri kekuatan ya di sini, maka akan terjadi suatu lembutan. Maka kita perlu memberi penopang di sini. Salah satunya tadi sudah disampaikan, ada yang bentuknya brace ya, ada yang bentuknya miring, silang begini, atau juga silang bentuknya, atau miring-miring semua ya, untuk menopang di sini supaya tidak terjadi lembutan. Karena kalau kita biarkan terjadi lembutan, maka akan terjadi suatu kerobohan ataupun keruntuhan suatu bangunan, begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini, ini ada beberapa tipe dari rigid frame. Yang pertama, itu kita menggunakan pondasi yang diasumsikan dari sebagai sendi. Contoh yang kita asumsikan sebagai sendi, mungkin kalian pernah melewati suatu jembatan ya. Nah, mungkin di bawah jembatan kalian sering menjumpai yang seperti ini ya. Perhatikan di sini. Pernah menjumpai seperti ini ya? Pernah ya? Iya, Bu. Nah, inilah yang dinamakan dengan sendi ya. Kemudian bentuknya jepit, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kita asumsikan sebagai jepit ya. Itu salah satunya pada bangunan jembatan. Kemudian selanjutnya di sini, ini ada suatu bangunan. Nah, kalau kita menggunakan brace frame di sini, itu terdiri dari balok dan kolom yang tersambung dengan pengaku atau bracing di sini ya, menahan gaya lateral gunanya. Nah, ini contohnya, ini kita buat suatu pengaku. Nah, ini bentuknya di sini ya, bisa terlihat ya di sini ya. Nah, ini gunanya sebagai pengaku. Dan tujuannya kita menggunakan brace frame di sini itu adalah lebih mudah untuk dirancang, kemudian lebih efisien untuk menahan beban lateral. Contohnya saja ada gempa misalnya, ataupun terjadi adanya angin kencang ya. Kemudian selanjutnya di sini secara umum merupakan suatu struktur yang lebih efektif daripada kita menggunakan yang bentuknya rigid frame, daripada kita menggunakan brace frame itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini tipe-tipe bracement selanjutnya, di sisi tengah bracing di sini ada titik temunya atau bertemu, berarti bentuknya itu adalah silang begini. Kalau ada suatu bangunan ya, suatu bangunan di sini bentuknya silang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari gambar, kalian bisa memperhatikan suatu gambar suatu bangunan ya. Jadi kalau kita gambar itu adalah seperti ini, bentuknya itu adalah X ya, bentuknya X. Kemudian kalau di bangunan itu bentuknya adalah seperti ini, ada titik temunya ya. Itu adalah sebagai penguat. Ini yang untuk sisi tengah bentuknya bracing atau bertemu. Kemudian selanjutnya ada sisi tengah bracing yang tidak bertemu. Ini yang tidak bertemu berarti kalau kita gambar itu adalah sisinya miring-miring seperti ini ya. 1, 2, 3 miring. Tergantung semua bangunannya berapa lantai di sini. Nah, untuk bangunan itu bisa dilihat di sisi sini ya. Ini miring-miring seperti ini ya. Ini kita menggunakan yang tipe brace frame-nya, menggunakan sisi tengah bracing atau tidak bertemu. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini ada temporal bracing. Untuk portal baja itu kita akan membutuhkan penopang sementara pada saat konstruksi. Nah ini yang bentuknya temporer ya. Kemudian yang kedua akan memberikan stabilitas lateral. Kemudian yang ketiga di sini untuk rigid frame pada pengaku sementara, jika dilepaskan ketika sambungan terakhir selesai, itu di sini juga akan lebih kuat.
Jadi hampir saja kita menggunakan temporal bracing di sini, hampir saja itu hanya bersifat sementara. Jadi kita pasang sebagai penopang agar bangunan tersebut kokoh ataupun kuat. Nah, apabila bangunan tersebut sudah selesai ataupun sudah jadi, maka untuk penopang atau yang dinamakan menggunakan temporal bracing di sini, itu kita lepas. Begitu ya. Ini yang jenisnya temporal ya. Kemudian untuk tipe bracing, nah di sini ada yang bentuknya yang pertama, ada bentuknya keni. Kemudian yang kedua, ada yang bentuknya diagonal. Kemudian yang ketiga, bentuknya itu adalah egg ya, egg bracing. Kemudian yang keempat itu chevron. Nah, masing-masing itu adalah yang nomor satu, keni, itu adalah seperti ini ya. Ini dihubungkan kita menggunakan keni. Kemudian yang kedua, itu kita menggunakan bentuknya diagonal. Kemudian yang ketiga kita menggunakan egg ya. Kemudian yang keempat baru kita menggunakan yang bentuknya chevron ya. Kemudian di sini ada beberapa kinerja dari sistem struktur baja sendiri. Nah, untuk kinerjanya di sini ada gaya dengan perpindahan, yaitu ada yang dinamakan dengan SRBK, yaitu sistem rangka bracing bentuknya konsentris. Itu kalau kita buat suatu grafik, itu adalah bentuknya SRBK seperti ini ya untuk grafiknya. Kemudian yang untuk SRBE atau sistem rangka bracing eksentris, itu adalah seperti ini, SRBE eksentris. Kemudian yang untuk SRPM, itu adalah sistem rangka pada pemikul momen. Nah, masing-masing pada grafik itu bisa kita melihat dari grafik antara gaya dengan perpindahan ya. Nah, ini yang untuk portal baja pada sistem kinerja struktur portal baja. Nah, selanjutnya nanti bisa kita melihat untuk video dari beberapa YouTube, nanti sudah saya berikan, nanti bisa kalian buka sendiri untuk beberapa videonya ya. Nah, untuk Oke, kita lanjutkan yang tadi karena tadi mati ya. Oke, sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua ya. Oke, kita lanjutkan karena tadi mati. Oke, di sini ada siapa ini? Ada Yesaya, kemudian ada Andika, ada Anjeli, ada Fuad, kemudian ada Mardinata, ada siapa ini? Rizky Lintang ya. Oke, saya akan share screen lagi karena tadi mati, mohon maaf. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah ya? belum, Bu, belum. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan yang tadi ya. Oke, di sini ada beberapa peraturan ya. Untuk peraturan di sini kita masih menggunakan pedoman perencanaan pembebanan ya. Baik itu kita menggunakan rumah ataupun gedung, kemudian adanya perencanaan pada ketahanan gempa struktur ya. Kemudian kita menggunakan ketahanan gempa struktur pada bangunan gedung ataupun SNI. Kemudian adanya tata cara perhitungan struktur beton dengan bangunan gedung ya. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan beberapa tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu adalah adanya sistem struktur baja yang akan lebih hemat dibandingkan dengan sistem struktur yang lain. Nah, kita menggunakan di sini ya. Kemudian yang untuk perencanaan struktur dalam proses desain struktur baja itu kita sebagai seorang engineer ya, maka kita harus mematuhi SNI yang berlaku. Kemudian yang untuk keamanan dan kenyamanan, nah itu kita menggunakan struktur baja itu walaupun kita hemat ya, keamanan pengguna struktur itu
kita yang harus kita utamakan. Kemudian untuk desain yang benar itu juga kita harapkan untuk struktur tersebut itu juga akan lebih mudah dalam pelaksanaan dan perawatannya ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk tujuannya, untuk tujuan dan tata cara pekerjaan itu kita mengarahkan terciptanya pekerjaan perencanaan dan juga pelaksanaan baja yang memenuhi pada ketentuan umum atau ketentuan minimum ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil pekerjaan struktur yang aman, nyaman, dan lebih ekonomis. Kemudian yang untuk struktur baja itu juga harus memenuhi persyaratan pada stabilitas struktur itu sendiri dengan detailingnya yang cukup. Nah, selanjutnya di sini untuk beberapa sifat mekanis struktur baja, ini ada beberapa sifat mekanis. Itu juga pada Indonesia itu kita akan mengadopsi dari beberapa kode ataupun peraturan dari Amerika, yaitu kita menggunakan ASTM ya. Kita menggunakan yang ASTM. Kemudian kita menggunakan komposisi pada kimia baja itu terdiri dari unsur karbon, silika, mangan, fosfor ya, ada sulfur ya. Kemudian kita juga menggunakan koper itu sendiri ya. Kemudian untuk kekuatan utama pada baja itu juga ditentukan dari kandungan karbon. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada beberapa sifat mekanis. Untuk sifat mekanis baja struktural itu ini ada beberapa BJ ya, ada BJ 34, BJ 37, BJ 41, BJ 50 dan BJ ke 55 ya dan seterusnya. Begitu juga dengan beberapa modulus elastisitas ya. Nah, kemudian di sini untuk kombinasi pembebanan, nah kita akan menghitung kombinasi pembebanan, tadi adanya beban mati, kemudian adanya beban hidup, nah itu kita menggunakan adanya D dan L. Nah, untuk kombinasi pembebanan, di sini itu kita menggunakan rumusnya adalah 1,4 DL, kemudian yang kedua itu adalah 1,2 DL ditambah 1,6 LL, kemudian yang ketiga di sini itu adalah 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah dengan 0,5. Kemudian yang keempat itu adalah 1,2 DL ditambah 1,6 W ditambah 0,5. Kemudian yang kelima itu adalah 1,2 DL ditambah dengan 1E. Kemudian yang keenam itu adalah 0,9 DL ditambah dengan 1,3 W atau juga 1 dikalikan dengan nilai E-nya. Ini kita menggunakan kombinasi pembebanan, sumbernya kita menggunakan yang SNI ya. Kemudian yang untuk portal baja, perbedaan dari portal baja dengan kita menggunakan truss. Ini ada beberapa perbedaan. Jadi kalau portal itu kita memiliki bebannya yang ada yaitu ada beban momen, beban aksial, dan beban geser. Kemudian yang untuk desain itu adalah bentuknya ada join, kemudian ada member, kemudian ada kita menggunakan foundation di sini, kemudian adanya bracing. Bracing tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang bentuknya truss, perbedaan truss dengan portal, itu pembebanannya itu hanya ada beban geser dan juga beban aksial. Kemudian yang untuk desainnya itu layarnya hitam, join dan member ya. Nah, kemudian untuk portal berarti di sini kalian sudah tahu ya untuk portal itu sendiri ya. Nah, berarti di sini masih hitam, Bu. portal itu adalah, nah di sini portal itu adalah merupakan struktur rangka utama dari gedung yang terdiri atas komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul ataupun buhul dan berfungsi sebagai penahan beban dari gedung. Nah, untuk merencanakan portal yang berkualitas serta bermutu tinggi, maka kita juga harus memerlukan ketelitian dan juga perhitungan ya. Kemudian untuk merencanakan portal itu kita juga harus perlu memperhatikan syarat-syarat dan juga ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam peraturan gempa maupun peraturan beton. Baik itu kita menggunakan peraturan yang berstandar nasional maupun yang internasional ya. Nah, kemudian di sini dalam merencanakan portal ya, itu perlu adanya hitungan. Jadi di sini perlu kita hitung, perlu kita analisis struktur untuk mengetahui besarnya gaya dan momen yang terjadi pada portal akibat beban-beban yang bekerja. Dari hitungan analisis struktur, kemudian kita bisa menentukan besarnya adanya dimensi kolom, kemudian adanya balok, kemudian sleeve,
kemudian plat lantai, kemudian adanya plat atap, dan juga kita Untuk juga layarnya fondasi gelap, yang Bu. kita perlukan ya. Nah, di sini akibat adanya pembebanan yang bekerja, jadi di sini perlu kita menghitung untuk mempermudah hitungan, yaitu analisis tersebut kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu bisa menggunakan SAP ya, kita menggunakan program SAP atau yang bentuknya SAP Halo, nonlinear, Bu. atau juga menggunakan etap atau menggunakan Sunpro ya, dan Layarnya gelap, program Bu. yang lainnya. Nah, kemudian untuk sistem perencanaan pada struktur gedung pada portal bertulang ya, pada struktur gedung portal beton bertulang, di sini menurut peraturan gempa, ini ada 3 cara, yaitu kita menggunakan sistem perencanaan gedung dengan prinsipnya itu adalah elastik penuh. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem perencanaan gedung dengan prinsip ductile. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan sistem perencanaan gedung dengan prinsipnya itu yang ductile penuh ya. Nah, kemudian yang untuk kebutuhan material di sini pada perencanaan portal beton bertulang dengan menggunakan sistem ductile itu juga akan berbeda dengan wilayah-wilayah gempa ya. Maka di sini untuk hasil akhirnya juga berbeda ya. Nah, untuk Ibu ini presentasinya masih hitam, Bu. ya, untuk di sini akan karena tadi mati ya, mungkin akan 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Kemudian di sini Oh saya ya, baik, Bu. lanjutkan, Terima. ada beberapa sambungan pada struktur baja, beberapa sambungan ya, ini ada beberapa sambungan, nanti bisa dibuka untuk steel connection-nya. Kemudian di sini ada beberapa reduce beam ya, di sini adanya sambungan tereduksi, adanya cara paling ekonomis ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa komposit, struktur komposit, ketika untuk struktur tersebut akan memiliki baja dan beton yang akan menahan beban ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk bentuknya kita menggunakan SAP ya, versi 20 ya, atau kita menggunakan desain yang 2019. Nah ini ada beberapa kita menggunakan spesifikasi ya. Kalau kita spesifikasi, laptop yang kita gunakan ataupun komputer laptop yang kita gunakan itu setidaknya memiliki RAM atau VGA yang SSD-nya minimal ada 512 GB ya. Kemudian VGA-nya itu bisa juga yang menggunakan 6 GB ya. Kemudian RAM-nya itu ada yang bisa juga yang 32 GB begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum. Belum ya. Nah, nanti bisa menjawab pertanyaan di sini. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang adanya portal ya. Kemudian yang kedua, apa keuntungan dan kelemahan menggunakan portal baja. Kemudian yang ketiga, dituliskan langkah perhitungan, langkah analisis perencanaan portal lengkap dengan rumus. Tadi rumusnya sudah ada, langkah-langkahnya juga sudah ada ya. Kemudian yang keempat, contoh gambar bangunan gedung. Tadi gambar bangunan gedung sudah ada, minimal 5 lantai ya. Nah, jadi dari harapan kita mempelajari dari struktur portal baja di sini, harapannya itu adalah kalian menjadi seorang kontraktor yang sukses, bisa merancang, bisa mendesain bangunan minimal 5 lantai ya, begitu ya. Nanti bisa menjawab di sini, kemudian bisa mendesain gambar baik itu menganalisis hitungan, baik itu menggambar dan juga menganalisa ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk perkuliahan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Untuk selanjutnya, sampai jumpa pada perkuliahan yang selanjutnya ya. Nanti untuk presensi, nanti bisa ditulis di pada link, bisa juga link WA atau juga bisa ditulis di sini ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Di mana, Bu? Presensinya ditulis di mana? Ya, nanti untuk presensinya bisa via WA ataupun bisa ditulis di sini, di kolom sini ya nanti ya. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Tugasnya tadi itu ngumpulnya kapan, Bu? Nah, untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan atau perkuliahan selanjutnya. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Bu. Tentunya Ya. di mana, Bu?
Nanti materinya jangan lupa di-share ya, Bu, di grup. Ya, nanti untuk materinya akan saya share, akan saya kirimkan di LMS, begitu ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? LMS-nya emang sudah bisa diakses, Bu? Kan Ya, belum. nanti untuk LMS-nya akan sudah diakses karena belum saya proses ya, begitu ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk perkuliahan hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa untuk minggu depan ya. Jangan lupa saya berpesan kepada kalian, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup. Sama-sama. Waduh. Ada order baru Shopee Food. Shopee, ada order baru.